kepentingannya di kawasan Timur Tengah. Di Iran, pernyataan resmi menegaskan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari respons terhadap agresi sebelumnya. Pihak Teheran juga memperingatkan bahwa serangan tambahan dapat dilakukan jika situasi terus berkembang. Retorika keras dari kedua belah pihak semakin mempertegas bahwa konflik ini masih jauh dari kata mereda. Para pengamat menilai bahwa risiko perang terbuka skala besar kini semakin nyata di kawasan Timur Tengah. One sentence. The Israeli Prime Minister came here today and said that Israel is surrounded by those who want to destroy it, an enemy. כמה אזרחים ישראלים איבדו את חייהם בשבוע האחרון באירועים פליליים? 5. אתה יודע שב-48 השעות האחרונות היו אירועים פליליים? Sinyal kematian Benyamin Netanyahu kian kuat, absen beruntun dari rapat kabinet picu spekulasi. עולה מדרגה ונכנס לישורת ההכרעה. Pada hari Senin, di tengah derasnya rumor kematian Benyamin Netanyahu yang telah dibantah sebelumnya, sebuah video rapat Kabinet Keamanan Israel beredar luas di media sosial. Video tersebut menunjukkan ketidakhadiran Netanyahu, memicu kembali tanda tanya publik di tengah situasi perang yang memanas dengan Iran. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan bahwa ini merupakan kali ke-7 berturut-turut Netanyahu tidak terlihat dalam rapat kabinet penting. Ketidakhadiran berulang ini langsung menyulut spekulasi liar, termasuk isu bahwa Netanyahu telah tewas dalam serangan udara. Namun, fakta di lapangan tidak sepenuhnya mendukung klaim tersebut. Tidak ada konfirmasi resmi mengenai rapat Dewan Keamanan pada hari Senin, sementara video yang beredar diduga merupakan rekaman lama yang kembali diangkat ke publik. Di sisi lain, desas-desus terus beredar meski kantor Perdana Menteri Israel, PMO, sebelumnya telah membantah kabar kematian Netanyahu. Bantahan itu diperkuat dengan beredarnya video Netanyahu di sebuah kedai kopi pada hari Minggu, disusul rekaman lain di Yerusalem sehari setelahnya, yang memperlihatkan dirinya dalam kondisi sehat dan tersenyum. Menariknya, kemunculan video di kedai kopi justru memicu kontroversi baru. Chatbot AI Grok milik platform X yang dikembangkan oleh Elon Musk sempat mengklaim bahwa video tersebut 100% deepfake. Klaim ini langsung memicu perdebatan luas di dunia maya. Namun, pihak kedai kopi yang bersangkutan kemudian merilis bukti yang diklaim menunjukkan bahwa Netanyahu benar-benar mengunjungi lokasi tersebut pada hari Minggu, mencoba meredam spekulasi yang semakin liar. Meski sempat mereda, rumor kembali menguat setelah laporan ketidakhadiran Netanyahu dalam rapat kabinet kembali mencuat. Situasi ini memperlihatkan bagaimana informasi yang belum terverifikasi dapat dengan cepat berkembang menjadi narasi besar di tengah ketegangan geopolitik. Pidato Netanyahu disebut deepfake. Pada hari yang sama, Benyamin Netanyahu juga merilis pidato resmi yang ditujukan kepada rakyat Iran di tengah serangan rudal yang terus berlangsung ke Teheran bersama Amerika Serikat. Dalam pidatonya, Netanyahu menyampaikan ucapan selamat atas perayaan Festival Cahaya, seperti yang ia lakukan setiap tahun. Namun lagi-lagi, video tersebut tak luput dari kecurigaan. Seorang kreator TikTok populer, Mark Levin, menilai adanya kejanggalan dalam video, mulai dari posisi teks yang dianggap menutupi detail tertentu hingga dugaan suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Meski begitu, hingga kini belum ada satupun sumber terpercaya yang secara resmi menyatakan bahwa video tersebut adalah hasil rekayasa atau deepfake. Rumor kematian Netanyahu sendiri mulai mencuat setelah kabar keliru mengenai wafatnya Ali Khamenei dalam serangan udara gabungan AS-Israel. Gelombang hoaks itu kemudian berkembang, termasuk klaim bahwa Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir serta saudara Netanyahu, Ido Netanyahu, turut menjadi korban serangan rudal Iran. Iran klaim serangan rudalnya hantam area dekat kantor Netanyahu. Otoritas Iran melaporkan bahwa gelombang serangan rudal terbarunya menghantam wilayah pendudukan Israel. Salah satu rudal Teheran diklaim menghantam area di dekat kantor Perdana Menteri, PM, Benyamin Netanyahu di Yerusalem yang diduduki.
Angkatan bersenjata Iran, seperti dilansir media Iran Press TV, Selasa, 17 Maret 2026, melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap wilayah pendudukan pada Selasa 17 Maret pagi waktu setempat. Berbagai foto beredar secara online, menunjukkan rudal-rudal Iran melesat di udara di atas berbagai wilayah, termasuk tepi barat yang diduduki. Laporan-laporan media menyebut ledakan besar mengguncang wilayah tersebut, khususnya Yerusalem yang diduduki. Disebutkan Press TV bahwa sejumlah sumber media melaporkan rentetan suara ledakan besar terdengar bahkan sebelum sirene peringatan serangan udara diaktifkan di wilayah rezim Zionis atau Israel, yang diklaim oleh Iran menyoroti kegagalan signifikan pada jaringan pertahanan mereka. Laporan beberapa media lokal Israel menyebut, hanya satu rudal Iran yang dicegat. Menurut laporan-laporan media lokal tersebut, rudal-rudal Iran berhasil melewati sistem pertahanan udara rezim Zionis dan menghantam target yang dituju. Belum ada tanggapan langsung otoritas Israel atas klaim Iran tersebut. Kawasan Timur Tengah semakin memanas sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel melancarkan serangan gabungan skala besar terhadap Iran pada 28 Februari. Sejauh ini, menurut data otoritas Teheran, sedikitnya 1.300 orang tewas dan lebih dari 10.000 orang lainnya mengalami luka-luka akibat rentetan serangan tersebut. Iran membalas dengan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target-target di Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS. Serangan pembalasan Teheran itu memicu kerusakan dan korban jiwa di sejumlah negara Teluk yang semakin memperluas konflik. Situasi di Yerusalem dilaporkan berubah mencekam sesaat setelah suara ledakan terdengar di berbagai penjuru kota. Warga berhamburan mencari perlindungan di tempat-tempat aman, sementara sirene mulai meraung menyusul rentetan serangan tersebut. Beberapa saksi mata menyebut langit kota dipenuhi kilatan cahaya dari rudal yang melintas, menciptakan suasana panik di tengah permukiman padat. Pihak layanan darurat Israel dilaporkan langsung bergerak cepat menuju titik-titik yang diduga menjadi lokasi jatuhnya rudal. Namun hingga kini, detail kerusakan belum diungkap secara resmi. Sumber keamanan setempat menyatakan bahwa beberapa area strategis langsung ditutup untuk umum guna mengantisipasi serangan lanjutan. Di sisi lain, klaim Iran mengenai keberhasilan menembus sistem pertahanan udara Israel menjadi perhatian besar berbagai pihak internasional. Sistem pertahanan udara Israel selama ini dikenal sebagai salah satu kita jantung kehidupan, berdetak mengalir.